Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali. Nah, sebelumnya gue mau ngucapin makasih banyak buat kalian nih yang udah setia nonton channel ini. Semoga dilancarkan urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan yang terpenting pada sehat semua dah ya. Oke, kali ini gue akan membawakan kisah dari Bang Udin Sedunia, aka Lemanuiki. Nah, kalian pasti udah pada kangen kan sama tulisan dari beliau? Nah, di sini beliau juga bakal ngasih tahu rutinitas yang sekarang sedang dijalaninya dan belum sempat nulis cerita lagi, bre. Ya, pokoknya kita doain aja dah ya. Semoga Bang Udin sehat selalu dan teman-teman yang lainnya juga pada sehat dah ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Ini hanya penggalan cerita pendek atas kerinduan demi kerinduan yang nampak hadir namun tak kunjung jua diluapkan dalam naungan kertas yang berselimut tulisan. Cerita nyata ini gua alami belum lama, sekitaran bulan lalu atau tepatnya bulan Oktober 2021. Dan semoga cerita ini bisa mengobati rindu, khususnya untuk pasukan betot atau Marsanda lovers dimanapun kalian berada, atau setidaknya bisa mengurangi beban rindu kepada kalian. Ya biar gak berat-berat banget bre, cukup dilandai lah yang rindunya berat. Gua memilih kembali ke dunia buruh lantaran ada proyek hidup yang harus diwujudkan. Dan karena proyek inilah gue menahan sementara kerjasama dengan para kreator YouTube untuk podcast atau Q&A di channel mereka masing-masing. Kejadian ini gue tulis dengan seadanya dan gue alami dengan sesadar-sadarnya bre, karena gue kembali reuni dengan makhluk halus yang biasa gue temuin di jalur pendakian bre. Kayak bagaimana dah ceritanya? Langsung aja kita simak cerpen bengek ini. Tangerang 2021. Tepatnya di bulan Oktober, gua kembali berkecimpung ke dalam dunia perindustrian di wilayah Tangerang. Dengan posisi gua sebagai anak baru di perusahaan tersebut kagak membuat gue canggung ataupun salah tingkah, lantaran gue membawa bekal pengalaman keluar masuk perusahaan. Hari itu gue ditugasin masuk shift 3. Adapun jam kerjanya sedari jam 11 malam sampai jam 7 pagi bre. Nah, muka gue yang polosan, anggun, bijaksana dan awet muda ini banyak menipu penglihatan sebagian karyawan dengan status gue yang udah nikah. Dari bisikan mereka yang kedengeran sih, mereka mengira kalau gua bocah FF dan baru aja lulus sekolah di angkatan Covid kemarin. Lah gua mah cuma bisa senyum sambil berkata, udah biasa yang begitu mah. Gua yang pengalaman quality control atau QC harus ditempatkan di posisi yang bukan pengalaman gua. Dan itu menjadi tantangan baru buat menambah wawasan dan pengetahuan gua dalam kinerja di circle pekerjaan baru gua. Ditempatkannya gua di pojokan dengan gerbang gedung yang menganga, membuat kondisi suhu terasa sangat beda, di mana kehangatan menyelimuti dalam gedung dan suhu dingin begitu terasa mengupas nyali di luaran gedung yang bertirai pagar pengaman perusahaan. Dan gak tahu gue kenapa, apakah ini kebetulan, apa emang skenario Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu gue mendapat rekan kerja, sebut aja namanya Bayu. Pria yang memakai kaos santai dengan tulisan Mahameru di bagian depannya dan gambar peta jalur Gunung Semeru di bagian kaos belakangnya. Sementara di mukanya terdapat sedikit tato putih Ranopani.
"Hobi muncak bang?" tanya gua sewaktu itu. Cuma sedikit candu aja bre," jawab dia sambil tertawa tipis dengan kerjaan yang ia pegang. Obrolan perkenalan dengan Bayu kagak kerasa membuat kita memasuki waktu break di pukul 3 dini hari. Perut yang sedikit keroncongan membuat gua masuk ke dalam lamunah dengan pandangan mengarah keluar gerbang. Batin pun seakan menduga-duga jika di bagian luar sana terdapat sosok ibu kos dengan paparan sinar lampu pabrik yang menerangi samar dari kejauhan. Akal pun mulai menyadarkan jiwa yang sibuk melamun, membuang pandangan untuk melihat ciwi-ciwi yang kala itu sedang sibuk membenahi tempat untuk rebahan di waktu istirahatnya. Akan tetapi, saat gue kembalikan pandangan ke arah luar gerbang, sosok entu beneran ada bre, lagi berdiri ngebelakangin. Udah kayak mau tendangan bebas baik ngebelakangin, gumam gua sambil sehai ke sosok tersebut. Namun kali ini gue salah. Ternyata itu kuntilanak merah yang memperkenalkan dirinya di hari pertama masuk kerja gua. Gue kira mah ibu kos. Tapi ini juga ibu kos sih. Cuma dasternya baik yang beda warna. Roman-romannya baru beli di Shopee 10-10 nih, gumam gua sewaktu itu. Dan menurut penuturan Bayu, di bagian ini memang terkenal sangat angker dibanding bagian lainnya. Karena di bagian ini langsung berdekatan dengan dua aliran sungai Cimanciri, yang jika diperhatikan satu alirannya kagak aktif cuy. Dan orang Tangerang Barat sendiri biasanya menyebutnya Manceri Peget atau Buntung. Sosok anak kecil yang gua rasain juga memperjelas perkiraan saat Bayu menceritakan jika sering ditemukannya jasad anak kecil yang hanyut, entah tenggelam atau sengaja dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Makhluk penunggu area ini terkenal karena kejahilan dan kearoganannya. Udah kayak preman pasar Kemis dah. Mereka tuh gak malu-malu buat nampakin wujudnya, bahkan di situasi ramai sekalipun. Wah, ripuh Siti, pikir gua sembari menyimak penuturan Bayu. Dan setelah mendengar penjelasan Bayu, seketika itu juga jiwa barbar gua kembali ke zaman bala saat masih bersama Adul dan yang lainnya di pendakian. Tabung nitrogen dengan tinggi hampir semester setengah sedikit membuat gua kaget dan syok pengen ngupi. Gua kira mah pocong ya. Nggak taunya itu hanya tabung nitrogen yang isinya kosong. Sundelan madah. Memasuki waktu sholat subuh, gua pun bergegas mengambil air wudhu untuk menunaikan kewajiban gua sebagai seorang rastaman muslimah. Berjalan perlahan, meninggalkan keramaian karyawati yang cantik-cantik dan juga gemoy. Pokoknya mah gemoy pisan Mulai melewati ruangan loker tempat penyimpanan barang, hati pun terasa masih tenang karena mendapatkan hidayah untuk melakukan ibadah. Akan tetapi, tepat di loker milik atasan gua melihat buntelan kentut yang mengambai-ngambai. What the fuck? Mengambai? Maksudnya menjuntai yang tertiup angin. Gue kira man tuh buntelan kain ya. Ternyata itu kuntilanak. Buju buset. Gue mau balik lagi, kejantanan gue dipertanya ini. Kalau gue terobos, tapi gue gak ada temen, yaudah dah gue nyanyi bae lah. Dengan pengalaman di pendakian, gue pun mulai menyusuri bagian tempat penyimpanan barang. Meskipun hanya berjarak 5 meter ke titik aman, akan tetapi nyali gue udah gak seperti dulu lagi bre. Bodoh amat dah, gue nyanyi bae. Ku duduk samping Bang Udin yang kencing di muke Maria Ozamet yang gemoy bagian atasnya. Hei, caci cuci caci cuci caci caci cerut cerot cuci cerut. Nadanya kalau gak salah di D dah, di D minor. Sambil nyanyi gue kabur tuh bre. Wah gila sih. Dan setelah melakukan ibadah sholat subuh, gue udah gak tahan buat nyeritain ini semua ke Bayu.
Dan menurut Bayu, bukan cuma gua doangan yang alami kejadian ini, namun hampir sebagian karyawan yang mengalami juga. Dan menurutnya juga, di tempat ini sering kejadian kesurupan massal. Dan gue Udin Sedunia, a.k.a. Liman Wiki undur ngupi. Tetap semangat menjalani hari, tetap setia dengan chemistry. Sumpah gue kangen banget bre. Sekali lagi semoga ini bisa mengobati sedikit kerinduan kalian. Dan kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada waktu senggang, gue pasti bakal sempetin buat nulis lagi.